Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi pelajaran keteladanan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya di kelas 6 tingkat sekolah dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Ya, walaupun kita belajarnya jam siang, tapi semangat kita harus tetap pagi ya. Harus tetap semangat. Kalau Bapak bilang semangat, kalian angkat tangannya. Semangat. Sampai ya. Semangat. Terima kasih. Nah, untuk mengawali pelajaran kita pada siang hari ini, kita akan berdoa dulu seperti biasa bersama-sama, dan untuk memimpin doa Bapak minta Abu untuk memimpin doa. Silakan Abu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Pelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang akan kita pelajari nanti bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya. Sebelum kita memasuki materi, Bapak mau nanya dulu nih. Waktu pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita mau nanya nih, pada ingat gak ya? Coba Anggi, siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Iya, Abdullah. Kalau ibunya siapa ada? Aminah. Ibunya Amin. Kalau pamannya siapa? Anwar. Abu Thalib. Nah, itu adalah keluarga dari Nabi Muhammad. Kalau istrinya siapa? Siapa? Bulan? Siti Khadijah. Ya. Untuk sekarang ini kita akan belajar tentang keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, dan juga keteladanan dan sikap-sikap baik atau perilaku terpuji yang patut kita teladani dari sahabatnya yang 4 yang menjadi khalifah. Siapa saja? Yang pertama Abu Bakar, 2 atau 3 Ali bin Abi Thalib. Kita akan mempelajari tentang keteladanan dan kepemimpinan dari beliau semua. Ya. Nah, tujuannya untuk apa kita belajar itu? Supaya kita bisa meneladani, supaya nanti dalam keseharian kita meneladani sikap dan perilaku baik yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, untuk nanti berdiskusi, Bapak tidak usah membagi lagi kalian kelompok ya, karena
tadi sebelumnya sudah dibagi kelompok ya, pelajaran sebelumnya ya. Jadi pakai kelompok yang ini saja. Tadi kelompok 1 yang mana ini? Kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya, berarti masih sama ya. Oke, sebelumnya Bapak mau menjelaskan dulu, menyampaikan dulu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya, kompetensi inti yang harus kalian miliki, yang harus akan kalian capai nanti adalah yang pertama, KI 1, kompetensi inti 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Ajaran agama kita apa? Islam. Faiz, agama kita apa? Islam ya. Serta kalian harus cinta tanah air. Kompetensi dasarnya pada pembelajaran kita siang hari ini adalah yaitu yang pertama memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah setelah menyimak dan mengamati tayangan video tentang kisah teladan atau keteladanan Nabi Muhammad dan sahabatnya, diharapkan siswa dapat memahami tentang keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang kedua adalah kalian bisa menjelaskan tentang keteladanan Nabi Muhammad dan para sahabat, itu ya. Nah, itulah tadi tujuan yang harus kalian capai, yang harus kalian miliki, kompetensi yang harus kalian miliki setelah mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya, langsung saja kita memasuki materi pada siang hari ini. Bapak akan memperlihatkan dulu kepada kalian tayangan video tentang kisah teladan Nabi Muhammad untuk nanti kita diskusikan. Silakan disimak. Hey, player one, do you think to be ready for this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak materi berikut. Kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil terkenal sangat jujur. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri lain. Nabi senang membantu pamannya berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur. Bahkan banyak pembeli yang merasa puas. Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau menjualkan unta dengan kerja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mendapat gelar Al-Amin karena beliau berhasil memberi solusi yang bijaksana. Saat para tokoh Quraisy berebut meletakkan Hajar Aswad, beliau mengajak mereka meletakkan secara bersama-sama. Semua tokoh pun merasa lapang dada. Nabi Muhammad yang dermawan. Nabi Muhammad sangat senang memberi. Suatu hari datang seorang pengemis meminta sedekah. Nabi Muhammad pun memberinya makanan. Di hari berikutnya pengemis itu datang lagi. Nabi pun memberinya beberapa uang dirham. Pada hari ketiga pengemis itu datang lagi. Namun Rasulullah tengah tidak memiliki sesuatu kecuali sebuah kapak. Beliau memberikan kapak kepada pengemis dan memintanya untuk bekerja menggunakan kapak. Lalu pengemis itu pergi dan merasa malu. Sejak saat itu pengemis tidak datang lagi. Ia bekerja mencari nafkah dengan kapak tersebut. Nabi Muhammad sangat sabar. Saat berdakwah, Nabi Muhammad sering mendapat hinaan dan perlakuan kasar dari pembencinya. Namun beliau tetap sabar dan tidak membalasnya. Saat itu wanita Yahudi selalu menghina Nabi. Ia juga melempari Nabi dengan batu. Nabi Muhammad tidak membalas kejahatannya. Beliau juga tidak pernah marah kepada wanita itu. Bahkan saat wanita itu sakit, Rasulullah mencarinya. Beliau datang untuk menjenguk wanita Yahudi, memeluk agama Islam.
Nabi Muhammad yang penyayang. Nabi Muhammad sayang kepada semua orang. Beliau menyayangi orang yang memusuhinya. Suatu hari ada seorang pengemis Yahudi yang buta. Ia membenci dan selalu menghina Nabi. Pengemis itu melarang semua orang mendekati Nabi. Namun Nabi selalu mendekatinya dan menyuapinya. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, pengemis itu tidak mengetahui bahwa orang yang menyuapinya setiap obat. Nah anak-anak, begitu luar biasa kan kisah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita teladani, seperti sifat kejujuran, dermawan, sabar, dan penyayang. Kita harus mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW. Nah anak-anak, itu tadi akidah materi kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari video tadi Bapak minta kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan. Sekarang kalian diskusikan pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, sifat apa sajakah? Tulis. Yang bisa kita teladani dari video tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, apa saja sifat-sifat terpuji yang bisa kita teladani dari sahabat Nabi. Yang pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ya, sudah? Ya, kalau sudah silahkan kalian diskusikan sama kelompoknya. Dan satu kelompok diskusikan apa saja keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan juga keteladanan atau sifat-sifat terpuji dari sahabat Nabi yang menjadi khalifah 4: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Silakan. Dan nanti setelah selesai diskusi, Bapak minta satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, masih semangat? Kayaknya sudah pada sedikit ngantuk nih. Coba supaya kita lebih semangat lagi, kita lakukan peregangan dulu. Tangannya ke atas, ke samping, ke depan, samping lagi, tabrakan ya, ke bawah. Kalau gitu berdiri semuanya, berdiri semuanya. Oke. Ya, sekarang tangannya ke depan, angkat ke depan, ke samping, ke bawah, ke samping lagi, ke depan. Awas jangan tabrakan. Ke bawah. Terus kita nyanyikan dulu yel-yel yang biasa kita lakukan. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sungguh. Kurang semangat, sekali lagi. 1, 2, 3, ya semangat. Tepuk semangat. Sungguh. Tepuk tangan dulu. Ya, semangat.
silakan kalian diskusikan. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Silakan. Kalian diskusikan juga nanti siapa yang akan maju kalian yang akan maju mempresentasikan. Nah sekarang kalian rangkum dulu kira-kira apa saja sih keteladanan dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani, dan juga dari sahabatnya yang 4 ya. Nanti kita akan menasihati. Ya, sudah? Sudah semua? Oke, setiap kelompok sudah semua ya. Ini udah 15 menit. Jadi, Bapak mulai saja. Sebelum Bapak nunjuk kelompok siapa mana yang harus mempresentasikan, barangkali ada yang mau berinisiatif. Saya duluan lah, kelompok saya duluan yang mau presentasi. Jadi yang dipertanyakan itu jawab. Berdiri ya, silakan. Siapa? Bunga, berdiri. Sifat apa sajakah yang bisa kita teladani dari video tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW? Jawaban dari kelompok 1 gimana? Membantu orang yang sedang kesusahan, Iya. amanah atau dapat dipercaya, sidik atau benar, penyayang, sabar, mandiri. Oke, jadi itu kesimpulan dari kelompok 1 tentang isi dari video yang tadi kita simak. Tepuk tangan dulu. Lalu kelompok 2 silakan presentasikan. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Hekti untuk perwakilan kelompok 2. Sifat apa sajakah yang bisa kita teladani dari video tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW? Ya, jawabannya. Penyayang, jujur, sabar. Ketika Nabi Muhammad dibenci hatinya. Jujur, sabar walaupun dicaci maki. Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Coba. Oke, Faiz yang mau maju. Silakan yang presentasi. Sifat apa sajakah yang bisa kita teladani dari video tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW? Ya. Nabi Muhammad sangat sabar, Nabi Muhammad sangat penyayang, Nabi Muhammad sangat jujur. Ada lagi? Ya. Nabi Muhammad sangat sabar, penyayang, dan jujur. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4. Silakan siapa yang mau presentasi? Ya, silakan Abu ya, perwakilan kelompok 4. Apa saja sifat-sifat terpuji? Sifat apa sajakah yang bisa kita teladani dari video tentang Nabi Muhammad SAW? Ya. Jujur, sabar, benar, dan kejujurannya. Iya, ulangi. Bisa diulangi? Sabar dan jujur, yang benar dan kejujurannya. Nabi Muhammad dan Muhammad dan jangan diri. Oke, kesimpulan dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kalian sudah
kasih satu kelompok, satu kalian harus dibagi 4 orang. Ini untuk kelompok 2, silakan. Kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Silakan kalian bagi seadil-adilnya. Ya, itu juga pembelajaran buat kalian supaya bisa adil. Karena Rasulullah juga adalah seseorang yang sangat terkenal dengan keadilannya. Beliau adil. Ada yang tahu contohnya ketika apa? Yaitu ketika memindahkan Hajar Aswad. Ya. Ketika Ka'bah itu mau dibangun, direnovasi, kemudian untuk meletakkan lagi Hajar Aswad itu, para pemuka kaum Quraisy itu seolah-olah berebut untuk siapa yang paling berhak untuk memindahkan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad mempunyai inisiatif. Nabi Muhammad mempunyai inisiatif setelah apa? Setelah dimintai sarannya, setelah dimintai saran oleh para pemuka itu, akhirnya Nabi Muhammad dengan cerdasnya, makanya kita harus Fajar, kita harus cerdas, ya, harus cerdas. Itu contoh dari kecerdasan Nabi. Sorban, ya, untuk dibentangkan. Kemudian Hajar Aswad diletakkan oleh beliau di tengah sorban itu, dan setiap dari tokoh kaum Quraisy itu, tokoh-tokoh terkemuka itu memegang setiap ujungnya. Akhirnya dipindahkan bersama-sama. Nah, itulah salah satu kecerdasan Nabi Muhammad yang menjadikan apa? Para tokoh terkemuka itu tidak bermusuhan, akhirnya rukun, bisa memecahkan masalah. Paham ya? Oke. Sekarang Bapak mempersilahkan kepada kalian untuk bertanya. Siapa yang akan bertanya? Silakan. Oke, Ulan. Gimana Ulan? Bagaimana sih kita bisa cerdas seperti Nabi Muhammad? Maksudnya gimana? Ulangi. Bagaimana kita bisa cerdas seperti Rasulullah? Oh, maksudnya bagaimana caranya supaya kita bisa cerdas seperti Rasulullah? Itu pertanyaan yang bagus, ya. Pertanyaan bagus. Coba, kira-kira bagaimana? Sebelum Bapak jawab, Bapak akan nanya dulu kepada kalian. Kira-kira supaya kita cerdas seperti Rasulullah itu gimana caranya? Coba. Pak Is, gimana caranya Is? Supaya kita cerdas seperti Rasulullah? Harus rajin belajar, Pak. Harus rajin? Ya, betul. Oke, yang lain supaya kita bisa cerdas gimana caranya? Gimana Alena? Harus apa? Harus tekun. Ya, tekun, ulet. Ya. Ulet untuk apa? Belajar. Jadi supaya kita cerdas ya otomatis kita harus belajar. Ya. Supaya pintar, supaya cerdas. Kalau kita nggak belajar, kira-kira pintar nggak? Enggak dong. Ya, makanya supaya kita cerdas seperti Rasulullah. Coba kamu dari kecil dulu bisa baca nggak? Sebelum sekolah? Nggak bisa. Setelah belajar baru kamu bisa. Itu ya. Oke, paham? Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi apa saja keteladanan dari Nabi Muhammad yang bisa kita teladani? Yang pertama tadi jujur, yang kedua mandiri, yang ketiga tegas, cerdas, ya. Terus apa lagi? Sabar. Nah, itu dia tadi beberapa sikap Nabi Muhammad yang bisa kita teladan ya. Terus kemudian apa saja sifat-sifat dari sahabat Nabi? Kalau Abu Bakar gimana? Lemah lembut. Abu Bakar itu adalah seorang yang lemah lembut. Terus apa lagi? Kemudian apa lagi?
bijaksana. Abu Bakar adalah seorang yang bijaksana. Bahkan seseorang atau orang yang pertama membenarkan perkataan Nabi ya tentang Isra Mi'raj itu adalah siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar bin Khattab. Ya, sifat yang bisa kita teladani dari Umar bin Khattab apa? Cerdas. Apalagi? Apalagi? Pemberani. Nah, Umar bin Khattab itu adalah terkenal orang yang sangat pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam beliau akan atau berencana untuk membunuh Nabi. Ya, tapi setelah masuk Islam beliau jadi orang yang sangat membela kepada Islam, kepada Nabi Muhammad. Lalu Utsman bin Affan. Apa saja sifat yang bisa kita teladani dari Utsman? Santun. Apalagi? Ketiga? Dermawan. Apalagi? Adil. Terus? Nah, Utsman bin Affan juga, sahabat Utsman bin Affan itu adalah seorang sahabat, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan kedermawanannya ya. Beliau itu orang saudagar kaya dan hampir seluruh hartanya itu beliau dedikasikan untuk beliau korbankan untuk kepentingan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Apa saja sifatnya yang bisa kita teladani? Cerdas. Lalu? Cerdas. Apalagi? Adil. Pandai. Lalu? Tabah. Ya, tabah. Lalu Ali itu adalah seorang yang paling membela, salah satu sahabat yang paling membela terhadap Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ada yang menyakiti, beliau adalah seorang yang maju paling depan. Baik Nabi dihina, beliau maju paling depan. Oke, paham ya semuanya ya? Nah, itulah tadi bagaimana keteladanan, apa saja sifat-sifat yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad dan juga dari para sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita, pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau membagikan dulu ini yang harus kalian isi ya. Diisi ya. Oke, silahkan kalian isi itu sebagai refleksi ya, untuk perbaikan kita pelajaran kedepannya. Kalian isi. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisi. Silahkan diisi dulu. Oke, ini sudah kalian isi. Bapak selesai. Ya, sebelum menutup pelajaran pada siang hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan UAS. Bapak minta apa-apa yang sudah kita pelajari dari mulai materi 1 sampai sekarang terakhir, kalian baca-baca lagi di rumah ya. Siap? Siap. Ya, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, Bapak minta Anwar untuk memimpin doa setelah belajar. Silakan Anwar. Sebelum Anwar kita berdoa,